Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Santoso dari SMK Politik School Brebes, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Brebes. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi supervisi akademik. Untuk hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Khairul Anwar. Beliau adalah guru produktif dari program studi Teknik Komputer Jurusan di SMK Politik School Brebes. Saya juga ditemani oleh pendamping praktek saya, Ibu Atik Siti Maryam. Beliau akan mengamati jalannya proses percakapan pasca observasi supervisi akademik kali ini. Adapun tujuan percakapan pasca observasi supervisi akademik ini adalah dalam rangka memberikan arahan, memberikan bimbingan, dan juga meningkatkan kinerja guru dalam rangka menyelenggarakan pembelajaran yang berbasis pada murid. Baik, akan saya mulai proses percakapan pada kesempatan pada siang hari ini. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anwar, ya, gimana kabarnya hari ini? Pak Anwar sehat? Alhamdulillah saya terbukti. Gimana dengan kabarnya Pak Budi? Ya, alhamdulillah saya juga sehat walaupun akhir-akhir ini panas sekali. Juga kejadian di luar sana ya, pertama kalau saya sendiri kalau siang itu merasakan sangat panas sekali gitu ya. Terus kalau malam begitu dingin, sehingga terkadang kalau kita nggak pandai-pandai menjaga diri ya, kita bisa jatuh sakit. Dan alhamdulillah sih saya dalam keadaan sehat hari ini. Dan Pak Anwar, sesuai dengan kesepakatan kita bahwa pada hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi supervisi akademik. Seperti kita tahu bersama, saya sudah melakukan pra observasi dengan panjenengan. Saya juga sudah mengobservasi, melihat Pak Anwar menyampaikan materi di depan murid begitu ya. Dan hari ini adalah pasca observasinya. Tujuan pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi, untuk memberikan masukan dan membicarakan berbagai macam masalah yang ada ketika Pak Anwar melakukan proses pembelajaran di kelas. Dan sebelum percakapan pasca observasi ini saya lakukan, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Pak Anwar. Pertama ini Pak Anwar, bagaimana perasaan Pak Anwar ketika melakukan proses pembelajaran yang saya observasi, Pak? Ya, alhamdulillah Pak Budi, setelah Bapak melakukan observasi di kelas saya, di situ saya merasa senang karena siswa-siswa terlihat sangat antusias ketika melakukan praktek ya. Sebelum melakukan praktek, saya menyampaikan materi tentang jaringan kabel. Kemudian saya juga membagi mereka menjadi beberapa kelompok untuk melakukan praktek jaringan kabel, di mana praktek jaringan kabel tersebut menjadi sebuah dasar keahlian di kompetensi keahlian komputer jaringan ya. Di situ menjadi bekal mereka ketika mereka sudah pada dunia kerja maupun ketika nanti mereka berwirausaha, ketika mereka membuat toko komputer atau jasa pemasangan kabel seperti itu ya. Jadi ada perasaan senang ya, karena ternyata juga mungkin cukup antusias untuk menerima materi pelajaran yang Pak Anwar sampaikan. Ya, jadi Pak Anwar berikutnya, bolehkah Pak Anwar menceritakan kembali area pengembangan yang dulu pernah Pak Anwar sampaikan dan ingin saya observasi area pengembangan itu kira-kira di area mana itu, Pak? Jadi saya area pengembangan itu pada proses pemilihan alat dan bahan. Ketika mereka memilih alat dan bahan secara urut itu, ketika kita membuat kabel itu akan menjadi sebuah bisa normal, artinya tidak terjadi kerusakan seperti itu, Pak.
Iya, melakukan area tentang pengembangan itu berarti saya catat ada 2 poin ya Pak. Pertama adalah pemilihan alat dan bahan, terus kemudian area pengembangan berikutnya adalah bagaimana anak-anak itu mampu merangkai jaringan komputer dengan baik, gitu ya Pak. Berikutnya Pak Anwar, sejauh mana area pengembangan yang Bapak sampaikan tadi itu apakah sudah bisa dilakukan di dalam kelas Pak? Menurut saya area pengembangan itu baru sampai 40% Pak. Karena pada saat pembelajaran mereka mungkin terlihat grogi, mungkin ada beberapa siswa yang belum bisa mengikuti Pak. 45% ya Pak? Iya. Iya, jadi memang saya lihat, maaf Pak Anwar, ketika saya observasi di area pengembangan Pak Anwar ketika dalam hal pemilihan alat, memang saya melihat anak-anak sudah cukup terampil Pak. Mereka sudah terlihat jeli melihat alat dan bahan yang digunakan. Mereka juga saya pantau, saya amati, sudah cukup bisa menguasai, memilah dan memilih mana alat-alat yang baik digunakan dan mana alat-alat yang kurang baik digunakan. Cuma masih dalam konteks area pengembangan Pak. Mohon maaf, itu berdasarkan pengamatan saya, itu memang anak-anak masih lemah pada proses merangkai jaringan Pak. Ya, entah mohon maaf apakah anak-anak kurang bisa menguasai materi atau kemudian saya lihat juga ketika merangkai itu saya amati masih grogi gitu Pak. Jadi ketika masih menggunakan alat, saya lihat masih kaku dan barangkali pada hal itu Pak Anwar bisa lebih menekankan Pak. Barangkali ketika mau praktek, mau merangkai jaringan dan alat, coba persiapan siswa itu lebih diutamakan. Mohon maaf barangkali kondisi siswa banyak yang bermasalah, apakah memang bermasalah dalam hal internal, misalkan apakah anak memang kurang menguasai materi secara internal atau kemudian barangkali anak punya masalah secara eksternal, misalkan di rumah ada masalah, gitu kan, di sekolah dengan teman-teman ada masalah, gitu. Jadi memang sepengetahuan saya dalam saya mengamati apa yang Pak Anwar ajarkan itu memang di area pengembangan merangkai jaringan itu dalam prakteknya masih perlu ditingkatkan Pak. Nah, jadi berikutnya Pak Anwar. Tadi itu Pak Anwar menyampaikan bahwa area pengembangan sudah baru mencapai angka 45% ya. Ingin saya tanyakan sebenarnya target Pak Anwar untuk area pengembangan itu di angka berapa persen? Iya, untuk area pengembangan yang perlu saya tingkatkan mungkin sekitar angka 72% Pak. 75%. Karena menurut saya itu sudah cukup dalam pembelajaran. Iya, jadi iya Pak Anwar, mohon maaf tidak semua manusia itu sempurna. Ya, tentu kesempurnaan hanya milik Allah. Pentargetkan di angka 75% menurut saya cukup bagus Pak, cukup tinggi gitu ya. Karena tidak mungkin apa yang kita rencanakan berhasil 100%, itu tidak mungkin ya. Sementara Pak Anwar mentargetkan bisa mencapai di angka 75% itu sekali lagi angka yang bagus dan cukup tinggi. Cuma barangkali perlu dipahami juga bahwa pencapaian angka yang bagus dan tinggi itu tentu banyak mengalami hambatan, tantangan, banyak mengalami kendala-kendala yang tentu akan dihadapi di lapangan. Nah, bagaimana cara Pak Anwar ketika menghadapi kendala-kendala semacam itu atau masalah-masalah semacam itu? Iya, memang betul Pak, target 75% itu sangat tinggi. Namun dasar saya menentukan target itu tadi yang sudah saya bilang pada awal itu merupakan target yang tadi itu mereka bisa merangkai jaringan kabel, memperbaiki kabel yang rusak, itu merupakan dasar keahlian mereka. Ketika nanti mereka bisa bersaing di dunia kerja Pak, terutama kan di komputer, keahlian merangkai kabel dan jaringan itu merupakan keahlian dasar. Jadi bisa mereka itu bersaing di dunia kerja seperti itu. Iya. Menurut Bapak, ini terkait dengan proses tadi ya, jaringan kabel itu,
menurut Bapak kekurangan atau kendala-kendala yang dihadapi pada proses pembelajaran itu seperti apa? Jadi mereka kurang aktif dalam berkomunikasi, Pak. Kurang aktif berkomunikasi. Kurang aktif berkomunikasi dan dalam berdiskusi, Pak. Iya. Jadi memang Pak, saya sendiri seorang guru nih, untuk mengondisikan anak supaya aktif, terus kemudian pembelajarannya juga fokus, itu memang bukan pekerjaan yang mudah ya. Jadi memang ketika anak menjadi kurang fokus atau banyak mengalami kendala-kendala, saya yakin juga itu ada bentuknya. Nah, menurut Pak Anwar, yang menyebabkan anak-anak itu tidak fokus atau mungkin kurang aktif dalam pembelajaran, itu kira-kira kendalanya apa, Pak? Jadi menurut saya itu kendala itu ada dua faktor. Pertama faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu diantaranya mereka mungkin kurang literasi dalam materi tentang jaringan kabel. Jadi mereka itu kurang prakteknya jadi kurang. Kemudian yang kedua adalah dari faktor eksternal, Pak. Mungkin mereka mempunyai masalah di rumah dan di sini belum fokus untuk belajar seperti itu, Pak. Jadi mereka dalam melakukan KBM atau praktek itu belum begitu aktif, belum fokus dalam materi tersebut. Iya. Jadi yang Pak Anwar analisis atau diidentifikasi adalah ketika anak-anak itu tidak fokus atau kurang konsentrasi di dalam dunia pelajaran, itu dua ya ketika disampaikan, faktor eksternal atau faktor internal. Nah, apakah Pak Anwar punya rencana ketika sudah mengetahui penyebab dari masalah-masalah itu, kira-kira Pak Anwar sudah punya solusinya belum gitu, Pak? Iya, nanti saya coba komunikasi dengan siswa juga agar lebih fokus dalam pembelajaran dan lebih membaca atau literasi itu harus lebih ditingkatkan seperti itu. Tapi Pak Anwar sudah punya cara gitu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi itu. Mohon maaf, kira-kira kapan itu Pak Anwar akan melaksanakan rencana Pak Anwar tadi itu? Ya, secepatnya Pak, karena pembelajaran lebih efektif siswa itu nanti dapat terasa siswa akan lebih baik lagi dalam menerima materi dan juga praktek dalam pengkabulan jaringan. Iya, jadi Pak Anwar pada dasarnya adalah percakapan atau coaching ini dalam rangka mengevaluasi dan memberikan masukan ya, tentang pembelajaran supaya berpihak pada murid, dan apa yang Pak Anwar sampaikan sebenarnya tadi sudah cukup baik Pak Anwar. Tinggal kendala-kendala yang ada di lapangan yang bisa Pak Anwar sampaikan, dan saya juga mengamati itu ya, siswa kurang fokus, kemudian kurang aktif, dan Pak Anwar sendiri sudah punya rencana untuk mengatasi masalah-masalah itu ya, karena berkomunikasi dengan siswa, kemudian mungkin juga barangkali bisa ditambahi minta usul atau saran dari teman sejawat, berkolaborasi, atau kemudian barangkali warga sekolah yang lain, karena memang mohon maaf, masukan dari teman tentu itu adalah dalam tujuan yang baik untuk menciptakan proses atau model-model pembelajaran yang Pak Anwar lakukan ke depan supaya bisa lebih berpihak pada murid, begitu Pak. Ya, terima kasih Pak Anwar atas segala pembicaraan kita, atas segala jawaban-jawaban yang disampaikan pada saya. Saya secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih karena Pak Anwar sudah bisa mengajak saya untuk berkolaborasi dalam rangka menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya juga dalam kesempatan ini menyampaikan permohonan maaf Pak Anwar, barangkali kegiatan saya selama praobservasi, kemudian observasi melihat Pak Anwar menyampaikan materi pembelajaran, terus juga hari ini pasca observasi banyak kata-kata atau mungkin sikap saya yang kurang berkenan di hati Pak Anwar. Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya Pak. Ya, saya juga sangat berterima kasih kepada Pak Budi setelah melakukan observasi ini, jadi saya bisa meningkatkan lagi dalam proses pembelajaran dan KPM.
Demikian percakapan pasca observasi saya dengan Bapak Khairul Anwar. Untuk selanjutnya saya minta masukan, minta bimbingan dan minta arahan pada Ibu pendamping praktek saya, kepada yang saya hormati Ibu Atik Siti Mariam. Saya minta waktunya untuk memberikan saran dan kritik.